warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mala wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam. Wa kadzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, irhamu mautakum bidu'a was sadaqah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, pemindah acara yang sangat saya hormati dan saya muliakan, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Salmada, mudah-mudahan lalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia tentunya guru-guru kita sekalian, Al-Mukarram Al-Muhtaram Abah Haji Suparja, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Wildan Hidayat, juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Sartono, para kesepuhan, para tokoh, para pimpinan warga, umumnya seluruh jamaah yang hadir, yang mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu namanya. Juga yang saya hormati dan saya cintai, seluruh keluarga besar Pak Robert Ritonga, sekeluarga, mudah-mudahan sepeninggal orang tua yang sangat dicintai senantiasa Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul, kita bertemu di tempat ini. Di satu sisi memenuhi undangan daripada keluarga, di satu sisi kita mengisi malam Jumat yang dikatakan oleh Rasul sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari, yaitu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian di satu sisi juga kehadiran kita pada kesempatan ini, kita mengirim doa, kita mengirimkan hadiah-hadiah kepada ahli-ahli kubur yang kita yakini para ahli kubur yang sekarang sedang berada di alam barzakh sangat menanti doa-doa kita, juga sedekah-sedekah kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan tadi berupa doa, bacaan-bacaan Al-Quran, zikir, sedekah senantiasa Allah sampaikan kepada almarhum dan wal marhumah, sehingga almarhum wal marhumah yang ada di alam kubur senantiasa mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Syukur, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau tidak salah Pak Robert mengundang saya sebulan yang lalu. Dalam jangka 1 bulan saya membuka-buka kitab. Bagaimana caranya kitab yang saya baca nanti, yang saya sampaikan nanti tidak ada di kitabnya Pak Robert. Dia akan ahli kitab. Benar enggak? Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nggak lama insya Allah. Tadi kata Abah Haji Suparja juga, ini malam Jumat katanya, insya Allah. Saya juga tahu benar. Ada kisah seorang raja. Artinya nanti yang mudah-mudahan sedikit banyak kita mengkaji tentang yang hubungannya dengan almarhum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada raja di Timur Tengah, tepatnya di negeri Baghdad. Nama rajanya kalau tidak salah Nuriswan. Raja nih, raja ya. Raja pada satu saat dia mengajak para prajuritnya, para pengawalnya untuk mengunjungi wilayah-wilayah kekuasaannya. Ketika memasuki satu wilayah pedesaan, kemudian perkampungan, raja tersebut berhenti karena melihat seorang kakek-kakek yang sedang menanam pohon zaitun. Jadi di wilayah perkampungan ada si kakek sedang menanam pohon zaitun. Dalam pikiran sang raja, percuma si kakek tersebut menanam pohon zaitun, sebab pohon zaitun salah satu pohon yang memerlukan waktu lama kalau sampai berbuah. Kemudian raja mendekati sang kakek tersebut. Raja berkata, "Wahai kakek, pohon zaitun yang kau tanam itu berbuahnya memakan waktu yang cukup lama." Kita tahu kan pohon zaitun ya? Belum. Harus. Jadi kalau kakek tanam pada saat ini, kapan mau kapan buahnya bisa dipetik? Kemudian si kakek tersebut menjawab, "Wahai sang raja, bukankah orang-orang sebelum kita dia menanam pohon-pohon, walaupun dia tidak memakan daripada buah pohon yang ia tanam, tapi kita memakan daripada hasil tanaman mereka. Oleh karena itu, aku menanam pohon zaitun ini, aku berharap walaupun aku tidak memakan buahnya, tapi generasi-generasi berikutnya akan merasakan daripada pohon zaitun ini." Pemikiran seperti itu raja salut, raja memuji kepada si kakek. Sebagaimana seorang raja bila mana memuji
rakyatnya, orang-orang yang dicintainya, raja memberikan hadiah. Raja memberikan hadiah kepada si kakek berupa uang yang sangat berharga. Kemudian si kakek berkata, "Wahai sang raja, kok raja tahu bahwa pohon zaitun ini aku tidak sampai memakan buahnya? Bukankah urusan berbuah, bukankah urusan usia itu urusan Allah?" Kemudian raja memuji kembali dan raja memberikan hadiah duit uang kepada si kakek tersebut yang sangat berharga. Kemudian si kakek berkata lagi, "Wahai raja, pohon yang aku tanam ini akan berbeda dengan pohon-pohon zaitun yang lainnya. Pohon zaitun biasanya akan berbuah setahun sekali. Dan pohon yang aku tanam ini, aku yakin akan berbuah bisa dalam 1 tahun 3 kali. Aku berkeyakinan seperti itu. Pertama, karena aku menanamnya ikhlas. Yang kedua, karena aku menanam ini bukan untuk pribadiku, tetapi buat yang lain." Itu raja memuji kembali. Kemudian raja memberikan uang yang sangat berharga. Kemudian raja mengajak kepada para pengawalnya untuk segera pergi, karena kalau tidak segera pergi, uang yang dibawa oleh raja akan habis untuk memberikan si kakek tersebut. Terus dengekin betul, kemana mereka? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekelumit kisah raja tadi yang bertemu dengan seorang petani, kakek-kakek yang semangat dia, pemikirannya sangat jauh. Ini barangkali yang perlu kita contoh. Artinya sang kakek menyadari bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya. Kemudian tidak ada yang bisa dilakukan oleh si kakek tersebut kecuali dia melakukan amal-amal kebaikan ketika hidup di alam dunia, yang amal kebaikan tersebut akan dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Dan si kakek yakin ketika amal perbuatan dia yang baik kemudian dilanjutkan, kemudian dimanfaatkan, dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya, si kakek yakin amal itu akan mengalir kepadanya. Nah, inilah jamaah sekalian, dalam kehidupan ini yang paling kita utamakan adalah satu keyakinan kuat. Saya yakin dengan keyakinan kita yang kuat, maka kehidupan ini akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ngajarin alif saja sama anak, ngajarin alif, anak kita dipanggil, kemudian si anak tersebut kita ajarin, "Nak, sini nak, ini huruf apa nak?" Kemudian anak kita tidak tahu, kemudian kita ajarin alif. Saya yakin alif yang kita ajarkan ini, kita punya Tuhan yang selalu kita sembah, yang memiliki sifat Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Dengan melihatnya Allah, mendengarnya Allah, mengetahuinya Allah, apa yang kita lakukan, apalagi itu sebuah kebaikan, yakin Allah akan memberikan pahala kepada kita, sebagaimana raja telah memberikan upah kepada petani tersebut.
Ini baru bicara upah, apalagi kalau ada istilahnya pujian. Makanya dalam hidup ini kita dianjurkan untuk selalu mencari ridho. Mencari ridho. Nanti kalau sudah Allah ridho, itu bukan upah doang yang Allah kasih kepada kita. Kita yakin Allah akan kasih piagamnya, Allah kasih pialanya, Allah kasih penghargaannya, Allah kasih bonusnya. Kalau sudah Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah sekalian. Makanya nggak ada istilah kata orang Islam itu nggak ada kerjaan, nggak ada sebetulnya. Paham nggak nih? Nggak ada dalam Islam, orang Islam itu nggak ada kerjaan. Cuma yang menjadikan minim pemikiran kita yang dimaksud pekerjaan yang ada upahnya langsung. Betul apa betul? Kita kan begitu kan? Gua nggak kerja. Padahal tadi habis bersihin musola. Wah, saya nggak kerja. Padahal tadi habis bersihin got. Padahal jamaah sekalian di sisi Allah nggak ada yang disepelekan, nggak ada yang dianggurkan oleh Allah. Semuanya ada di sisi Allah. Alhamdulillah. Malah bagi Allah mah seperti ini. Di dalam kitab Uku Dulujen, insya Allah kalau pengen kitab Uku Dulujen tanyain sama Pak Robert, ada kitabnya tipis, harganya juga paling juga 10.000 lah, di bawah 10.000 Uku Dulujen. Ibu-ibu kalau pengen bakti sama suaminya, ibu-ibu tuntunan ibu-ibu sebetulnya kitab itu karangan Syekh Nawawi Tanahara. Kitab itu menjelaskan tentang bagaimana rumah tangga yang baik. Ada kitab Uku Dulujen. Di dalam kitab Uku Dulujen di situ ada seorang ulama, kiai lah kita sebut kiai di satu wilayah. Kemudian di wilayah kiai itu terjadi kemarau berkepanjangan, paceklik. Udah lama enggak hujan. Sampai-sampai masyarakat kiai itu kekurangan bahan pangan. Tiap pagi ngalut. Ini ngabring. Ya, kalau istilah kita mungkin kiai di Pekong itu, orang Pekong ngabring ke sono ke Balaraja. Bawa wadah buat mencari beras. Itu kiai duduk dia, kemudian tetangganya lewat, kata kiai mau kemana Bu? Ini Pak Kiai sudah kekurangan beras di kita, ada juga di Balaraja. Itu kiai melihat tumpukan pasir, segunung tumpukan pasir. Kata kiai, masya Allah, kalau seandainya tumpukan pasir ini jadi beras, aku sedekahkan semua kepada warga, nggak usah ke Balaraja. Itu dalam hatinya seperti itu. Dalam artinya seperti itu. Kalau seandainya tumpukan pasir tersebut berubah menjadi beras dengan kehendak Allah, niscaya aku akan sedekahkan semuanya buat warga. Nah, di wilayah kiai tersebut ada nabi. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabi. Kata Allah, wahai Nabi, katakan kepada kiai, walaupun dia dalam hatinya punya punya kasih sayang seperti itu, aku maha tahu, kata Allah. Kiai tersebut aku berikan pahala sebagaimana dia sudah mensedekahkan pasir yang berubah menjadi beras, walaupun tidak dilaksanakan oleh kiai tadi. Makanya bagus aja kita. Kalau saya agak kerja saya bantuin gitu kan, pada gawe udah. Apalagi jamaah sekalian bentuk-bentuk nyata. Insya Allah. Yakin Pak Robert, kita malam ini ya capeknya kita kemudian mengeluarkan dana biaya
pada hari ini, kemudian belum lagi yang lainnya, karena niat baik kita, karena tujuan baik kita di sisi Allah sudah Allah catat pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya kan sebetulnya bagaimana caranya, karena kita yakin suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah. Ya, suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah, kita akan kembali kepada Allah. Malah kita juga sering diingatkan dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum Bapak Badur Rahman duwene Allah, milike Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sudah kembali kepada Allah. Kita juga sama, saya miliknya Allah dan satu saat saya akan kembali kepada Allah. Dan ini sudah kepastian, cuman yang belum dipastikan oleh kita adalah amal-amal perbuatan yang kita lakukan selama Allah berikan kesempatan kita ketika hidup di alam dunia. Ini yang belum bisa kita pastikan. Terus lagi aja kita. Saya juga mau acara haul juga. Ya. Nah, apalagi kalau raja sudah memuji, kasih sama raja. Kita juga punya raja Maliki Yaumiddin yang merajai seluruh yang merajai hari kiamat. Artinya sebutan-sebutan raja pada hari kiamat sudah tidak ada lagi. Presiden sudah tidak ada lagi. Makanya nanti Allah pada hari kiamat akan ketantang ketengkeng. Mana presiden? Kata Allah. Mana raja? Pada saat ini sudah tidak ada sebutan raja, tidak ada lagi gelar-gelar yang bisa dibanggakan. Yang hanya menjadi raja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat itu jamaah sekalian, ya, bangga kita ketika pada saat itu Allah selalu memuji kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, makanya mengisi kekosongan-kekosongan dalam kehidupan itu kita harus pintar-pintar. Kitanya yang harus pintar-pintar. Insya pintar. Makanya Allah sudah menjadikan aturan Allah, sudah menjadikan qada Allah. Kita hidup bersama orang tua, kita hidup bersama pemerintah, kita hidup bersama tetangga, kita hidup bersama saudara, kita hidup bersama nabi, kita hidup bersama guru. Ini yang harus kita isi dalam kehidupan ini, supaya masing-masing menguntungkan. Keuntungannya buat siapa? Buat kita. Karena nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita akan ditanya tentang bagaimana ngisi hidup kita ketika hidup di alam dunia. Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang tua, kadang-kadang kita berhadapan dengan guru, kadang-kadang kita berhadapan dengan tetangga. Ini dalam kehidupan kita, Allah pengennya apapun yang kita lakukan, baik ketika kita dengan orang tua, maupun kita dengan guru, dengan pimpinan, kemudian dengan tetangga, dengan saudara, Allah pengennya di sana ada saling memberikan pahala, saling memberikan kebaikan. Makanya yang lain barangkali setiap ada yang sudah meninggal, ya udah beres, kita mah jangan. Paham belum? Terus kita mah terus. Insya Allah. Dari mana kita meyakini apa yang orang tua kita sudah meninggal, kemudian kita terus memberikan sedekah, kemudian kita terus kirimkan doa dan lain sebagainya, karena kita punya dasar masing-masing. Salah satunya Rasulullah bersabda, irhamu mautakum bidu'a wassadaqah. Kasih sayangilah mereka-mereka yang sudah meninggal di antara kalian dengan berdoa. Kita sering doain. Makanya agama ngajarin sama kita Rasulullah setelah sholat, Rabbik firli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu alah mah mun bisa mah tina ulah kurang tina 5. Kalau kita berapa? Kita kadang-kadang ada yang begini dong, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la ilaha illallah. Enggak disebut orang tua mah. Paham enggak? Harusnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi li wali walidayya. Begitu. Li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li masyayikhi, untuk guru-guru saya, wa muallimi, guru-guru umum, wa ustadi, ustad-ustad saya. Kita doain mereka, insya Allah. Karena kalau kita berdoa untuk orang tua, nanti orang tua akan membalas doa kepada kita, doa yang baik tentunya karena kebaikan yang kita berikan. Begitu pula guru, kalau kita mendoakan guru juga akan mendoakan baik kepada kita. Orang tua buat derajat kita, guru buat ilmu kita, keberkahan ilmu. Ini penting jamaah sekalian. Makanya teruskan ya ajaran agama. Ketika ada yang infak amal sedekah kita kasih, jangan lupa karena kita punya orang tua sudah meninggal, infak itu juga selain buat kita, buat kedua orang tua. Itu cara merahmati atau mengasihani orang-orang yang sudah meninggal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tanggal 26 November itu bertepatan awal daripada Jumadil Awal. Pak Haji beserta santri akan mengadakan acara milad atau ulang tahun pondok pesantren sebagai mengingat-ingat. Dalam acara itu, mohon maaf ini hilangin waktu, ini momennya nggak ada lagi kayaknya yang seperti ini yang perlu disampaikan. Jadi momennya jamaah sekalian, acaranya itu insya Allah Sabtu malam Minggu. Pendanaan itu Pak Haji nggak tahu menau. Yang sedang melaksanakan pendanaan itu alumni kerjasama dengan jamaah yang terkait. Nah, pendanaan itu dari Atakah. Jadi mungkin nanti Pak Nur membagikan amplop ya, itu atas alumni ketika akan meluncur minta izin dulu. Pak Haji kalau RT 3 siapa yang dihubungi? Saya bilang Pak Nur aja udah. Nanti Pak Nur yang ngasih kepada jamaah, ajak jamaah yang kira-kira ngerti, yang kira-kira mau. Jadi jamaah sekalian, di dalam amplop itu nanti ada nama-nama almarhum. Silahkan ditulis nama almarhum, orang tua kita atau saudara kita atau anak kita. Kemudian di sana sisipkan sedekahnya. Ya. Acaranya dua. Yang pertama acara atakah umum. Acara atakah umum nanti saya dengan jamaah, kemudian dengan alumni akan membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000. Sekaligus saya baca la ilaha illallah sebanyak 70.000. Kemudian kalimat la ilaha illallah yang 70.000 itu nanti akan saya hadiahkan kepada almarhum wal marhumah yang tercatat di sana. Kalau atakah secara pribadi, mohon maaf saya sering mengerjain atakah. Pak Haji, saya keluarga gak sanggup mengerjakan atakah dengan membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000. Udah Pak Haji aja sendiri, udah Pak Haji aja sama yang lain. Saya bisa nego. Mau nggak 5 juta? Dia bilang, gak apa-apa Pak Haji, buat sedekah orang tua ini. Ada yang 5 juta Pak? Ya, kalau mau silahkan aja sama saya. Tapi ini mah karena umum nih ya.
karena dikerjainnya secara umum. Nah makanya mungkin di sana atakah berapa? 20.000 ya per Pak Nur. 20.000 kalau nggak salah per almarhum. Jadi kita ngasih 20.000 almarhum satu. Nanti ada hataman Quran. Mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu nanti hataman Quran selesai insya Allah. Dari mulai jam 7 pagi kemudian jam 5 sore tutup. Satu Al-Quran akan saya hadiahkan, akan saya kirimkan kepada almarhum almarhumah yang tercatat di sana. Kalau nggak salah per almarhum 50.000. Demi Allah, saya bilang demi Allah, keuangan itu bukan masuk kantong saya, tapi keuangan itu nanti akan dikoordinir sama anak-anak alumni itu buat menunjang acara. Jadi artinya keuangan itu nanti untuk beli apa ya, kue dan lain sebagainya. Karena acara saya nggak pernah disponsori oleh Cleo, enggak. Iya. Jadi ini inisiatif anak-anak aja Pak. Ya, walaupun istilahnya kita tidak menyisipkan dana buat acara saya minta doanya mudah-mudahan acara bisa selesai. Amin ya robbal alamin. Apa namanya? Pengen saya jamaah membantu saya juga membantu jamaah. Jamaah membantu saya dengan kemampuan jamaah semampunya, saya juga akan membantu kepada jamaah secara sekemampuan saya. Itu makanya ada dalam menyayangi orang tua itu parobet ya atakahin. Kalau umpamanya nggak mau keluar biaya, udah aja anak istri kumpulin. Bacain la ilaha illallah sebanyak 70.000. Itu atakah subro, atakah kecil. Ya. Nah, kalau tidak baca atakah kubro, qul huwallahu ahad 100.000 itu lebih berat, namanya juga kubro. Ya. Keterangannya apa? Kalau kita sudah membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000, berarti kita sudah membebaskan almarhum almarhumah dari api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bacain itu nggak apa-apa. Ya. Bacain. Harus selesai Pak Haji ya? Hah? Harus selesai. Harus sekaligus itu. Enggak, bisa dicicil. Cicil umpamanya satu kali tarikan ya 2.000 lah. 2.000 ngasok dulu 2.000 ya. La ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah jangan sambil nundutan. Nah, itu Maksudnya gimana tuh Pak Haji nundutan? ngantuk. Jadi la ilaha illallah sebanyak 70.000. Baca 70.000, hadiahkan kepada orang tua. Insya Allah orang tua akan Allah bebaskan dari api neraka. Amin ya robbal. Itu dalam kitab Pak, enak ngobrol sama Pak Robert mah. Buka kitabnya Nasulibat, kitab apa tuh? Ada semua di sana. Ya, kitab Qurtubi, ya Imam Qurtubi ada, keterangannya banyak. Ya, kemudian yang kedua dihatamkan Al-Quran harusnya bacain Al-Quran, kirim Al-Quran ke orang tua kita. Insya Allah orang tua kita akan beda dengan almarhum almarhumah yang lainnya yang ada di alam kubur. Dan ini adalah bentuk daripada anak soleh teh pas gitu. Bukan artian punya anak namanya soleh, tapi anak soleh itu kita bisa mendoakan secara pribadi. Kalau kita tidak bisa mendoakan secara pribadi, kita bisa menyuruh kepada orang lain. Insya Allah pahalanya nyampe. Amin ya rabbal alamin. Habis waktunya. Pak Haji, ada satu pertanyaan katanya tadi itu yang 2.000 diselang itu harus selesai hari itu atau bagaimana? Setahun. Jadi semakin cepat kan semakin selesai. Jadi ahli kitab aja ada. iya ahli kitab aja bingung gitu. Begini, nawaitu an utiko kan begitu. Nawaitu an utiko, saya mengatakahkan almarhum Anu bin Anu dengan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Capek kita
dapat 2.000, istirahat dulu. Nanti habis asar tarik lagi la ilaha illallah, tulis lagi. Habis asar mah sampai maghrib ini dapat 10.000, tulis ya. Terus besoknya tulis lagi. Kalau sudah 70.000 baru kita doa, kita kirim atakah tersebut. Alhamdulillah. Percaya enggak? Saya Lamun terpercaya mau saya diatakahin ke dia. Jalan tol, Jadi, jalan tol ya Pak. nah, ini cerita-ceritanya banyak lah. Artinya kisah-kisah yang diatakahin banyak. Ya, insya Allah seperti itu. La ilaha illallah. Itu seperti itu. Kemudian nanti ada khataman Al-Quran. Itu hanya menyampaikan saja. Nanti mungkin dari Pak Nur ada amplop yang dikasihkan. Jangan nanya-nanya, ini amplop naon ya? Amplop naon ya? Sudah saya jelaskan seperti itu. Insya Allah. Itu aja lah. Kalau betah udah dianggap udah cukup. Mohon maaf kalau kelamaan jamaah sekalian. Kita doakan mudah-mudahan orang tua daripada Pak Robert, yaitu almarhum Bapak Badur Rahman bin siapa tadi? Mudah-mudahan ketika menghembuskan nafas terakhirnya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Diampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah, diterangi, diluaskan di alam kuburnya. Mudah-mudahan kelak mendapat syafaat Nabi diberkati kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.